Allah kita akan belajar tentang bahasa Arab. Satu pertanyaan para pemirsa, mengapa kita harus belajar ilmu nahwu? Para ulama memberikan penjelasan. Contoh Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menerangkan bahwa belajar ilmu nahwu sebenarnya tidak wajib, tapi karena Al-Quran dan As-Sunnah diturunkan dalam bentuk bahasa Arab, maka belajar ilmu nahwu menjadi wajib. Al-wasail bihukmil maqasid, karena ilmu nahwu dan syaraf menjadi sarana untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari di dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah mengutip pendapat Sultanul Ulama Imam Izzuddin bin Abdissalam, memasukkan mempelajari ilmu nahwu dan syaraf termasuk bid'ah wajibah, karena memang mempelajari ilmu nahwu dan syaraf menjadi sarana untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Kemudian apa hukumnya mempelajari ilmu nahwu? Mempelajari ilmu nahwu tentu saja menjadi wajib bagi orang yang ingin memahami Al-Quran dan Sunnah, sehingga para ulama memberikan status mempelajari ilmu nahwu ini dengan fardu kifayah. Fardu kifayah untuk kolektif umat Islam, tapi fardu ain untuk orang yang ingin memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Para pemirsa yang berbahagia, ilmu nahwu ini dalam sejarahnya lahir pada kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau memerintahkan Imam Abul Aswad Ad-Du'ali untuk menyusun ilmu nahwu, karena pada saat itu Islam sudah berkembang di berbagai belahan dunia dan bercampur antara kalamul Arab dan kalamul Ajam. Native speaker asli orang Arab dengan orang Ajam yang tidak berinteraksi, tidak memahami budaya Arab, tidak lahir dari Arab, sehingga dibutuhkan ilmu nahwu untuk menjaga supaya orang-orang Ajam juga orang-orang Arab tetap dalam standar yang tinggi untuk memahami bahasa Arab, khususnya untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ada beberapa kisah yang dikisahkan oleh Imam Khudari dalam Hasyiah Khudari ala Ibni Aqil. Satu kasus ketika anak putrinya Abul Aswad Ad-Du'ali berkata kepada bapaknya, ma ahsanus sama. Kemudian ditanya, apa yang membuat langit itu indah? Apakah bintangnya atau bukan begitu bapak yang saya maksud, tapi langit itu begitu indah. Oh jangan begitu nak, kamu harus mengatakan ma ahsanas sama. Kemudian beliau mengarang fi'lu ta'ajjub. Ada juga karena faktor orang yang membaca innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih, bukan wa rasulah. Jadi sesungguhnya Allah bebas dari orang-orang musyrik dan rasulnya. Maksudnya rasulnya ini juga bebas, tidak bertanggung jawab kepada orang musyrik, sehingga yang benar innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulah, bukan wa rasulah. Jadi beberapa kasus ini yang kemudian menjadi latar belakang lahirnya ilmu nahwu. Dan letak dasar ilmu nahwu memang ada beberapa perbedaan, tetapi banyak yang mengatakan itu Imam Abul Aswad Ad-Du'ali diambil minal Imam Ali bin Abi Thalib, mendapat perintah dari Sayyidina Ali. Tetapi di Hasyiah Hamdun wa Tahqiq Imam Ali, menurut pendapat yang sudah diverifikasi, ditahqiq langsung Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Para pemirsa yang berbahagia, mempelajari ilmu nahwu ini syai'un muhimun jiddan, sangat penting sekali, sehingga kita harus bersungguh-sungguh belajar ilmu nahwu dengan tujuan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Ilmu nahwu, kata-kata nahwu sendiri itu banyak sekali artinya. Di sini diterangkan ada 6 makna. Ada al-qasdu, al-jihad, ada tujuan dan arah.
seperti nahautu nahwal bait. Ada bermakna masal seperti Zaidun nahwu Amrin, Zaid seperti Amr. Ada bimaknal miqdar, ukuran indi nahwu alfin. Ada bimaknal qism, alayya khamsatu anha. Ada bermakna ba'du, seperti akal tu nahwas sama. Kita ingin mencoba untuk memahami apa itu pengertian ilmu nahwu secara singkat. Ilmu nahwu adalah ilmun bi usulin mustambatoh min kalamil Arab yuqrafu biya ahkamul kalimat al-arabiyyah ala ifradiha wa hala tarkibiha. Jadi ilmu nahwu adalah ilmu yang kita pelajari untuk memahami dasar-dasar kaidah-kaidah yang diambil dari kalamul Arab untuk mengetahui status kalimat, baik saat dia tidak disusun dengan lafaz lain seperti kal ifrad, kal i'lal wal idgham wal hadf wal ibdal, maupun saat tarkibnya kal i'rab wal bina. Dalam artian yang umum ini dimasukkan juga ilmu sharaf. Kalau hanya individu ilmu nahwu saja, maka hanya untuk halu tarkib ketika tersusun di dalam satu kalimat. Sehingga kita mencontohkan misalnya alhamdulillah, kita mencontohkan misalnya bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang berbahagia, demikian pertemuan pertama kita ngaji nahwu sekilas. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.